Saya ingat dulu kita pernah jalan nih teman-teman ya, kita pernah jalan juga. Maksudnya tapi jalannya tentang kemanusiaan. Pada saat itu tahun 2018 kita diguncang gempa. Waktu gempa. Pas gempa. Dan di situ saya lihat juga teman-teman yang dari Gede Adventure ini dan teman-teman remaja istilahnya ya, remaja yang di sini. Jadi ke tempat kita ini teman-teman ada di wilayah Rendang Nangke. Di perempatan Rendang Nangke kita ke kiri sedikit nanti ada tulisan Gede Adventure. Jadi base campnya di situ. Dan di sini yang luar biasanya banyak remaja-remaja yang menghabiskan waktunya itu untuk membantu orang lain. Salah satunya adalah teman kita ini. Itu dia buat jenis darurat. Ya, tengah bencana. Menerima donasi seperti itu. Betul. Mungkin bisa diceritakan Iya. bagus gimana itu asal muasal. Bertemu, berbincang bersama batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita pergi bertemu lagi ya. Kita bertemu kemana? Kita Bos. ke rumah teman Ben Sahib kita ini, John. Ya, Oke. yang setil Ben Belegedes ini. Sahib ini Calon papa muda. calon Calon papa papa muda. Informasi terbaru calon papa muda. Ini kita kasih inisial namanya Good. Good ya. Good itu di bahasa Indonesia saja itu namanya ya. Iya. Tapi untuk kenal lebih lanjut Kalau bahasa Arabnya Toyib. Toyib, barakallah. Oke, sekarang kita akan berbincang juga nih dan juga sekaligus motivasi buat teman-teman yang ingin usaha, Oke. termasuk usaha tentang Bidang apa nih? Bidang apa? bidang yang berhubungan sama alam. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ya, Bidang yang berhubungan dengan alam. ya. Berarti jenis hewan Oh, karnivora. bukan. Ini herbivora, John. Enggak. Memakan segala macam. Nah, oke. Jangan bawa-bawa nostalgia ke gini. Oke, siap. Oh, iya, Siap, gitu. siap. Karnivora men. Karnivora men itu Anda, Pak. Itu saya sengaja mengingatkan. Oke. lanjut. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum kita masuk bincang-bincang kita, silahkan Kita lihat lihat profilnya dulu. Ninja Tuzaru membela kebenaran dan keadilan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman berjuang. Tunggu, sepertinya lagunya kita harus ganti dengan yang lebih hot dan rock. Mari kita mulai. Suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspada kawan-kawan. Siapa orang di mana saja. Kozaru, itulah asalnya. Membela kebenaran dan keadilan. Hai Ninja Kozaru. Di dalam dia mulai beraksi, menjaga anak-anak bermain di taman. Bunganya indah bertahan-tahan, membawa hati kita jadi dunia. Kozaru, itulah asalnya. Membela kebenaran dan keadilan. Hai Ninja Kozaru. Oke, sekarang kita di sini lagi di rumah kita bertemu ya, bertamu ya, di rumahnya Bro Bagus, Pak Guru ya. Ini Pak Guru, Pak Guru bagus, Pak Guru yang baik berarti bagus, Bagus ya. bagus ya Pak Guru. Bagus, good. Toladan. Oke, mungkin langsung orang saja yang memperkenalkan. Oke, kita silahkan dulu sahabat kita ini untuk memperkenalkan diri teman-teman. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bertemu TV yang selalu senantiasa memberikan semangat ya untuk banyak sekali viewersnya, termasuk saya, termasuk Alhamdulillah. saya selalu mengikuti setiap postingan, setiap video yang diupload karena wajib di-share di grup ya. Jadi saya wajib nonton. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh brother saya ini, two brothers, best brother, the best. Bro Irfan dan Bro Sofyan. Saya sudah diperkenalkan tadi, saya Bagus Andika Suhari.
dulu satu tempat kuliah ya, di waktu di Unram di PGSD, dan sekarang alhamdulillah saya aktif untuk mengembangkan salah satu bisnis yang memang cukup menjadi passion saya kalau saya boleh katakan ya. Yaitu rental outdoor dan juga beberapa penjualan alat-alat outdoor. Samping itu saya juga masih aktif sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar, karena berhubung itu ada tanggung jawab moral kita sebagai Setuju. Memang Pak Guru pikir badai. pemegang gelar SPD. Jadi mau tak mau itu harus kita pertanggungjawabkan bangsa dan negara. Amin. Jadi itu singkatnya, selebihnya nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke, mungkin tadi sedikit perkenalan dari Bro Bagus. Alat apa yang pertama kali sih beli untuk penyewaan ini? Oke. Yang dulu perasaan dulu udah. Iya. Jadi sebelum mulai merintis ini ya, jadi ada salah satu yang melatar belakangi kenapa saya sampai Buat ini ini membuat semua. penyewaan outdoor. Karena kita tahu semakin sekarang terutama Minat. antusias atau minat teman-teman di bergelut di alam itu semakin kesini semakin banyak ya. Benar. Dari dulu sekitar 2014-an, 2012-2013 lah. Waktu masih sangat minim orang mempunyai alat-alat pendakian. Saya punya satu set itu dari keril, dari sepatu dan segala macam lah. Dari atas sampai bawah lah ya. Ya. Sekomplit lah. Iya. Karena memang kita menyukai olahraga ini ya, pendakian ini. Tapi di satu sisi teman-teman kita yang lain juga memiliki minat yang sama. Dan Cuma teman-teman ini terkendala dengan keterbatasan alam. Oke. Jadi sehingga Ini yang punya solusi saat ini inisiatif. mereka karena tidak memiliki alat, otomatis mereka meminjam dulu bahasanya ke kita ya. Karena meminjam, tapi kan entah bagaimana nanti kembalinya bisa tidak seperti semula. Nah itu yang menjadi Masalah lagi. ya masalah pribadi gitu. Kecuali mereka meminjam dan mengembalikan seperti semula, itu kan tidak masalah. Iya. Kalau meminjamnya komplit, baliknya juga komplit, itu enak. Kayak bertanggung jawab lah. Iya, itu baru kita enak. Itu yang Nah itu yang menjadi kegalauan waktu itu ya. Jadi bagaimana kita usahakan supaya teman-teman ini bisa melanjutkan hobinya, kita juga tidak dirugikan di satu sisi. Nah oleh sebab itu ada inisiatif, ini harus kita jadikan momentum untuk usaha. Jadinya Itulah, ada satu apa namanya dari pribadi ya, dari Iya. pribadi sendiri yang sampai mendorong my bro kita ini untuk membuat satu usaha ini gitu. Betul. Memang ada harus seperti itu, karena banyak orang yang memang tergerak untuk melakukan sesuatu tuh harus ada momennya dulu, momentumnya gitu ya. Nah tapi setelah mulai kayak gini udah berjalan gitu, kita pasti nanti juga pasti banyak yang menyenangkan. Kita katanya apa yang menyenangkannya, apa yang nggak menyenangkannya. Tapi yang pertama itu apa dulu menyenangkannya dari sebuah usaha yang digeluti dari Awal merintis lah. Iya, lebih dari tepatnya. awal tuh sampai sekarang apa Oke. sesuatu yang menyenangkannya dari Iya, yang paling menyenangkan tentunya yang pertama, kita tidak susah lagi mencari alat-alat kalaupun kita siap untuk bergelut ke alam misalkan ya. Dengan teman-teman ngajak kita mau liburan ke ini, ke suatu tempat, go. kita sudah siap ada ya. berangkat. Ya paling kita siapkan fisik mental kita Ingat saja. saja dia masih itu dulu ya. Iya. Itu Kemahnya ya masih ingat ya, dari gunung sampai ngekemah di Ngecamp. pinggir pantai ya. Iya, Oke, itu salah satu manfaat yang kita peroleh. Selain itu dari income-nya juga terasa ya, pasti itu, dan itu tidak main-main, apalagi di waktu musim pendakian sedang ramai Lagi musim-musimnya ya. ya, terutama di liburan pertengahan tahun, Tengah tahun dan akhir tahun. akhir tahun itu melonjaknya luar biasa. Kira-kira sekalinya sehari lah ukurannya untuk sekali penyewaan itu, dengan ya nominal berapaan kira-kira? Ya mungkin full paket ya, dari Ya. atas sampai pokoknya dari carrier dan segala Oke. macam. Atau yang biasa orang sewa lah Ya. mungkin ya, yang Standar. yang lumrah, yang Ya, orang sewa yang yang lumrah. memang dia nggak punya terus nyewa tuh apa kira-kira? Paling dari
seperangkat kerilnya ya. Perangkat keril. Sholat bukan ya. Keril. Duh kan kena lagi Pak, semua ke temen Karena tuh banyak. nyuruhnya tuh masalah itu Dari doang gitu. keril, terus kemudian sepatu, kemudian tenda dan sebagainya, segalanya. SB, Ya, sleeping gear. sleeping bag dan seterusnya itu kalau bisa kira-kira ya kurang lebih 100.000 itu yang sehari dapat Untuk satu orang, untuk satu kebutuhan satu orang. ya. Sementara untuk tripnya nanti kan teman-teman nggak Iya, mungkin satu malam, apalagi Minimal lah 5 hari lah ya. minimal Ya. ya. Paling sedikit ya 3 hari 2 tiga malam hari. lah. Iya, iya. Itu untuk program yang summit tanpa ke danau misalkan Oh. seperti itu sudah tinggal dikalikan 100 kali 2 misalkan. Untuk tarif penyewaan yang kelompok ini saja sudah dapat 200.000 misalkan seperti itu. Tapi memang ada yang sampai 3 hari gitu. Bahkan sampai seminggu, apalagi dengan Enggak, program maksud saya yang dia hanya sebentar sekali, hanya sekedar muncak ke summit terus balik itu hanya Ada. dalam waktu 3 hari. ada. Bahkan untuk yang tektok istilahnya ya, Sektor. sekedar tektok itu Tektok. kalau istilah dalam pendakian Nah. sekedar sampai ke puncak balik lagi langsung. Nah itu sistemnya teman-teman. Berarti maksudnya jalurnya pulang perginya sama dari Sembalun gitu. Iya, Itu sama. berarti Iya. butuh waktu tak terlalu banyak ya, Tak kecuali terlalu kalau banyak. dia lewat Senaru mungkin ya. Mungkin lebih dari Kalau lintas Iya, ya, kalau iya. lintas bisa makan waktu paling Oke. minim 3-4 hari lah. 3-4 hari. Terus yang tidak enaknya nih Gut, kan ini banyak nih. Iya. Sekarang tadi udah enaknya dapat Enaknya. income, terus hitungannya dan segala macam. Sekarang nih bantu teman juga salah Betul, satunya. betul. dan tambah banyak teman juga. Dan tambah banyak teman itu, Iya, itu, dan itu. banyak link juga kan, jadinya Itu yang nambah teman segala macam. sangat saya pribadi rasakan seperti itu. Hmm. Teman dari Lombok Barat bahkan dari luar daerah kalau Nah. mampir ke sini wajib join ke sini. Dan ini stiker-stiker Gabung. dari mereka iya. semua ya? Dari luar semua ya. Luar semua ya. Dari Purbalingga, Kebumen dan seterusnya. Sampai perubahan itu. Jadi ini udah masuk keluar daerah juga untuk penyewain teman-teman. Ini informasi yang penting juga bagi teman-teman yang luar daerah. Kalau ada yang mau ke sini, nanti kita cantumin nomor HP-nya, nomor ada di deskripsi. Iya, di deskripsi kan. Apa namanya? Gedeng Gedeng Adventure Adventure. di Instagram Iya. dan di Facebook ada nanti. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang nggak enaknya Pak? Ini kan pasti penyewaan ini pasti ada nggak enaknya, termasuk apalagi ada masalah resiko, pinjam ya, meminjam, resiko yang sangat resiko Betul. besar gitu. Dan ini kan saya yakin semua bentuk aparel yang di sini kan juga nggak murah gitu. Ya. Betul. Walaupun hanya ukurannya sleeping bed lah, mungkin kalau hilang kan lumayan. Lumayan. Harga Betul, kita betul. apa namanya inventaris lah bahasanya kan Iya. kita barang itu walaupun satu cuma hilang itu kan juga Hilang itu ya. serba nggak enak juga kalau Iya. dia. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya sama ya. Setiap kita berani untuk melakukan sebuah usaha ya kita harus siap resiko, termasuk resiko merugi gitu kan. Apapun usaha itu pasti kita dihadapkan dengan resiko seperti itu. Salah satunya sekitar baru 6 bulan jalan ada Inisialnya disamarin. ya Kalau ada ada- salah satu rekan sebetulnya ya yang mengenalkan si salah satu pendaki ini dia berasal dari Jakarta dan KTP-nya masih kebetulan sampai sekarang. Mungkin karena Masih memang ditinggalin. ya, pribadinya memang bermasalah jadi kita tidak Iya, tahu iya, apa latar sip, sip, belakangnya. Dia mengambil satu set pendakian, alat pendakian lah. Dari atas sampai bawah. Iya, dari atas sampai bawah. Tapi ya sambil jalan itu sudah tertutup semua ya dari income yang kita dapat dan tidak ambil pusing saya sebetulnya. Tapi ntar dulu pada saat ukuran kan nyewa, apakah ada DP atau kayak gimana dulu? Ada ya, wajib itu karena di setiap penyewaan pasti mempunyai sistem tersendiri ya. Oke. Ada yang memiliki sistem. Misalkan untuk dari total biaya penyewaannya minimal melakukan DP 50% misalkan. Iya, Hmm. 50%. Ya, dan juga wajib menyerahkan Ya. apa identitas Identitas diri, aslinya gitu. Berarti udah berbayar segala macam yang bermasalah nih, Ya. kemudian lanjutkan. Dilanjutkan. Oke. Tapi menariknya gini Pak. Belum Iya, pusing, iya, belum iya. pusing. Iya. Jadi karena kita punya link banyak, Hmm. nah dan alamatnya juga memang sesuai dengan KTP yang si bersangkutan ini. Hmm. Nah, kebetulan dibantulah saya di follow up yang bersangkutan oleh rekan yang di Jakarta juga di komunitas sana. Hmm. Tapi Nah ternyata memang dia ada masalah, Ada masalah. keluarga, jadi ya sudahlah hitung-hitung kita beramal kasih. Sedekah lah. Iya. Saya tidak jadi ntar potong dulu. Jadi barang-barang itu kemungkinan dia lelang lah ke untuk Siapapun gitu sana ya. iya. kayak, oh, Ini
artinya luar biasa ini. Jadi teman-teman, tapi jangan diikuti ya, Iya. karena kita akan cari ini siapapun nanti kalau yang punya kasus yang sama. Mungkin gitu. mungkin yang nyadar, yang nonton, yang kita bicarain mungkin Iya. ya mohon ini kebalikan, Mohon lah, dikebalikan. walaupun kayak gimana ya. Ya, Ya namanya Rosa. bisa lumayan loh itu. Rata-rata lah teman-teman parental di Lombok ini Pasti akan ada- pernah mendapatkan hal Iya. serupa gitu. Oke, oke. Good. Apalagi kita masih dulu sering nyewa juga kan yang ada di Ampena kok nggak salah itu juga kan berjejer Iya. KTP-nya orang KTP gitu ya. orang. Siapa Ya, yang belum mungkin ngembaliin dia- gitu ya? Dia ngembaliin pada saat rusak atau hilang kayak atau apa, tak balik-balik lagi mungkin ya. Jadinya ibarat ya minta bukan hanya rental di outdoor juga kan, Betul, kayak semua motor, kayak rental. mobil segala macam. Bener. Kalau dia kurang-kurang kan ya resiko juga ya. Oke, saya ingat dulu kita pernah jalan nih teman-teman ya, kita pernah jalan juga. Maksudnya tapi jalannya tentang kemanusiaan. Pada saat itu tahun 2018 kita diguncang Iya, gempa. Waktu gempa, Pas gempa. pas gempa. Dan di situ saya lihat juga teman-teman yang dari Gede Adventure ini dan teman-teman remaja istilahnya ya, remaja yang di sini. Jadi ke tempat kita ini teman-teman ada di wilayah Rendang Nangke. Di perempatan Rendang Nangke kita ke kiri sedikit nanti ada tulisan Gede Adventure. Jadi base campnya di situ. Dan di sini yang luar biasanya banyak remaja-remaja yang menghabiskan waktunya itu untuk membantu orang lain. Salah satunya adalah teman kita ini. Atau anu dia buat kayak sejenis depo Darurat. Iya, tengah bencana. Menerima donasi seperti itu ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan mungkin ya, gimana itu asal muasal